Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Mariam Barmin, NPM 210820101076 dari Paralel B028. Di sini saya selaku salah satu mahasiswa dari semester 3, yaitu ada mata kuliah dari program studi sistem informasi di semester 3 yaitu e-bisnis. Nah, untuk UTS dari e-bisnis sendiri ini diberikan tugas untuk membuat video menerangkan materi yang telah dibuat mind map oleh mahasiswa tersebut, yaitu saya sendiri. Nah, UTS e-bisnis ini saya buat merangkum materinya, yaitu membuat mind map dan dari beberapa materi dari awal perkuliahan hingga sebelum UTS. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama ini ada definisi, ada jenis-jenis e-bisnis dan juga konsep e-bisnis. Nah, definisi e-bisnis itu apa? Yang pertama yaitu definisi e-bisnis yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis yang dalam pemanfaatannya itu menggunakan jaringan komputer dan teknologi internet. Lalu sejarah dari bisnis ini pertama kali itu dikenalkan oleh Lou Gerstner, yaitu beliau adalah seorang CEO perusahaan IBM yang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Lalu, apa sih tujuan dari e-bisnis sendiri? Yaitu mengembangkan pemasaran secara nasional dan juga global. Yang kedua, untuk menciptakan citra yang lebih baik dari suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu peluang bisnis. Yang keempat, mempermudah konsumen. Lalu ada jenis-jenis dari e-bisnis sendiri. Ada 4 jenis. Yang pertama, business to consumer, yaitu B2C. Yang kedua ada business to business, yaitu B2B. Yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu C2C. Yang keempat, consumer to business, yaitu C2B. Nah, lalu ada komponen-komponen dari e-bisnis sendiri, yaitu local area network atau LAN. Yang kedua, metropolitan area network atau MAN. Yang ketiga wide area network, yaitu WAN. Yang keempat, internet. Yang kelima, value added network atau VAN. Dan yang terakhir ada intranet. Lalu konsep dari e-bisnis sendiri ini saya akan menjelaskannya dengan membandingkan antara e-bisnis sama e-commerce supaya kita lebih memahami apa sih perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce dan juga lebih memahami konsep dari e-bisnis sendiri. Nah, e-commerce sendiri itu meliputi atau definisinya yaitu membeli dan menjual media elektronik secara digital. Tapi untuk konsep dari e-bisnis itu tidak hanya mencakup sekedar dari e-commerce, tetapi juga mencakup perubahan model bisnis untuk memaksimalkan customer value yang bisa membuat suatu perusahaan itu untung atau menghasilkan keuntungan buat perusahaan tersebut. Oke, sekian dari pemaparan materi di materi yang pertama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah bab mengenai model-model e-bisnis. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai key element models. Yang pertama itu ada value proposition, yang kedua ada revenue model, yang ketiga market opportunity, yang keempat competitive environment, yang kelima ada competitive advantage, yang keenam ada market strategy, yang ketujuh ada organizational development, yang kedelapan ada management team. Lalu ada major business to consumer atau B2C business model. Yang pertama mencakup e-tailer, yang kedua community provider, yang ketiga content provider, yang keempat portal, yang kelima transaction broker, yang keenam market creator, yang ketujuh service provider. Lalu ada business strategy, yang pertama itu differentiation, yang kedua cost competition, yang ketiga scope, yang keempat fokus atau market niche, yang kelima customer intimacy. Lalu selanjutnya ada major business to business atau B2B. Itu terdapat kesalahan penulisan.
Nah, bisnis modelsnya yaitu yang pertama e-distributor, e-procurement, yang ketiga exchange, yang keempat industri konsorsia, yang kelima private industrial networks. Lalu poin yang selanjutnya ada how e-commerce change business, yaitu mencakup mengenai strategi, struktur ataupun proses untuk mengubah suatu bisnis. Yang pertama yaitu industri struktur, yang kedua industri value change, yang ketiga firm value change, yang keempat firm value works. Lalu ada 8 fitur unik teknologi e-commerce. Yang pertama ubiquity, yang kedua global reach, yang ketiga universal standard, yang keempat richness, yang kelima interactivity, yang keenam personalization atau customization, yang ketujuh information density, dan yang terakhir ada social technologies. Begitu penjelasan mengenai materi dari bisnis, yaitu bab yang kedua atau yaitu mengenai model-model bisnis. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada strategi bisnis. Yang pertama kita bakal membahas mengenai definisi dari strategi bisnis, yaitu suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Tetapi kalau kita memecah antara pengertian definisi itu, definisi strategi itu yaitu perumusan, review, dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan strategi. Tujuannya strategis. Jadi definisi dari strategi bisnis itu perumusan suatu strategi untuk dari suatu perusahaan untuk bisa mencapai tujuan dan sasarannya secara strategis. Yang kedua, poin kedua selanjutnya ada analisis strategi, yaitu meliputi sumber daya internal dan proses perusahaan. Yang kedua ada lingkungan persaingan langsung, yaitu bisa disebut lingkungan mikro. Yang kedua lingkungan yang lebih luas atau bisa disebut lingkungan makro, di mana tempat perusahaan itu beroperasi. Lalu yang ketiga dari tujuan dari strategi sendiri ini yaitu memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola bisnis tersebut, yaitu karyawan, lalu menjelaskan tentang apa yang harus mereka capai untuk kelancaran proses bisnis tersebut. Nah, definisi strategi sudah sempat saya jelaskan tadi di awal. Lalu yang poin selanjutnya ada implementasi strategi. Contohnya seperti membangun organisasi, termasuk sumber daya dalam jumlah cukup. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan yang mendorong strategi. Yang keempat, kebijakan dan program yang digunakan itu bisa membantu dalam perbaikan. Lalu yang kelima, menggabungkan struktur penghargaan. Dan yang terakhir, menggunakan kepemimpinan yang strategis. Lalu poin selanjutnya ada strategi sistem informasi dan strategi e-bisnis, yaitu pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai. Yang kedua, menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, mitra saluran. Dan yang keempat itu komunikasi merek. Sekian penjelasan mengenai materi strategi bisnis. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk infrastruktur e-bisnis sendiri ini ada beberapa penjelasan, yaitu definisi terlebih dahulu dari infrastruktur e-bisnis, yaitu definisinya sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis, dan itu bisa mencakup seperti hardware, software, data, dan lain-lain. Nah, untuk komponen dari infrastruktur e-bisnis sendiri ini ada teknikal dan juga dari sumber daya manusianya atau human. Poin ketiga adalah lapisannya. Lapisannya itu ada e-business service application, system software, transport or network, storage, konten dan yang terakhir konten dan data. Lalu poin selanjutnya itu web service atau web service-nya itu software as service atau SaaS. Lalu poin yang selanjutnya ada mobile commerce, yaitu wireless internet access standard, perangkat akses net kabel, popularitas aplikasi SMS,
akses seluler Wi-Fi, dan juga Bluetooth. Untuk teknologi dari internetnya sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu intranet dan extranet. Lalu selanjutnya ada teknologi web, yaitu hosting situs web dan e-business service. Yang selanjutnya ada internet akses aplikasi software, ini meliputi Web 2.0, blog and blogging, email, feeds, IPTV, VoIP, widgets, dan atomisasi. Nah, untuk standar internet sendiri, ini ada HTTP protokol, URLs, dan juga domain. Nah, untuk URLs ini biasanya suatu link untuk suatu perusahaan itu supaya dia bisa memudahkan untuk customer atau pelanggan itu bisa mencari apa ya, aplikasi atau web dari bisnis tersebut. Nah, untuk domain sendiri itu sebagai apa ya, nama unik atau ciri khas dari suatu perusahaan tersebut untuk membedakan antara satu perusahaan lain dan perusahaan lainnya. Itu menjadi ciri khas dari perusahaan itu sendiri. Biasanya domainnya itu berbeda-beda gitu. Lalu selanjutnya ada managing a business infrastructure, yaitu mencakup internet service providers. Sekian penjelasan mengenai materi infrastruktur e-bisnis. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini mengenai building e-commerce presence. Yang pertama, imagine your e-commerce presence. Yang pertama, what's the idea, the vision and process. Yang kedua, where's the money? Itu mencakup business and revenue model. Yang ketiga, who and where is the target audience. Lalu yang keempat ada characterize the marketplace. Dan yang terakhir ada know yourself. Nah, ini know yourself ini bisa menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui bisnis kita itu seperti apa. Lalu untuk mengetahui kayak kelemahan, kekurangan, peluang ataupun ancaman dari bisnis kita sendiri. Selanjutnya ada building e-commerce presence, yaitu a systematic approach. Yang pertama ada sistem analisis atau planning. Yang kedua sistem design. Yang ketiga ada building the system, yang keempat ada testing, dan yang terakhir pastinya kita harus mengimplementasikannya atau nama lainnya implementation. Poin selanjutnya yaitu choosing software and hardware. Nah, untuk choosingnya ini bisa membandingkan antara simple versus multi-tiered website arsitektur. Yang kedua web server software. Yang ketiga e-commerce merchant server software functional. Poin selanjutnya yaitu other e-commerce site tools. Yang pertama meliputi kegunaan, informasi, kemudahan penggunaan, navigasi redundan, kemudahan pembeli, fungsionalitas multi-browser, yang selanjutnya grafik sederhana, dan yang ke-8 yaitu teks yang dapat dibaca. Poin yang terakhir yaitu developing a mobile website dan building mobile application. Meliputi planning, pastinya kita harus merencanakan, lalu kita akan membangun sebuah mobile web presence. Yang kedua ada design consideration, yang ketiga ada performance and cost consideration. Sekian materi penjelasan dari materi building e-commerce presence. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya ini atau bisa dibilang materi terakhir kita, yaitu e-commerce security and payment system. Yang pertama, the e-commerce security environment, yaitu meliputi ruang lingkup masalah. Lalu yang kedua ada pasar ekonomi bawah tanah atau nilai informasi yang dicuri, keamanan e-commerce yang baik, dan yang keempat dimensi keamanan e-commerce. Nah, dimensi keamanan e-commerce ini meliputi integritas, non-repudiation, keaslian, kerahasiaan, privacy, ketersediaan, dan ketersediaan. Lalu selanjutnya, poin selanjutnya ada
ketegangan antara keamanan dan nilai lainnya. Lalu ada kemudahan penggunaan, dan yang terakhir keamanan publik dan penggunaan internet untuk kejahatan. Yang kedua, poin selanjutnya mengenai bab ini yaitu security threats in the e-commerce environment. Itu meliputi kode berbahaya, program yang tak diinginkan, pengelabuhan, sibervandalisme, peretasan dan pelanggaran data ini meliputi topi putih, topi hitam, dan juga topi abu-abu. Lalu ada penipuan atau pencurian kartu kredit. Lalu ada penipuan identitas, situs web spoofing, farming and spam, DOS and DDoS serangan, perangkat lunak server dan klien yang dirancang buruk, masalah keamanan jaringan sosial, masalah keamanan platform sosial, dan masalah keamanan cloud. Lalu ada teknologi solution, ini meliputi alat utama untuk mencapai keamanan situs. Yang kedua, melindungi komunikasi internet. Nah, melindungi komunikasi internet ini bisa mencakup seperti enkripsi. Nah, enkripsi ini terbagi menjadi enkripsi kunci simetris, enkripsi kunci publik, enkripsi kunci publik menggunakan tanda tangan digital dan intisari hash. Lalu selanjutnya ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Nah, lalu poin selanjutnya yaitu mengamankan saluran komunikasi itu seperti SSL, TLS, VPNs, dan juga Wi-Fi. Poin selanjutnya yaitu melindungi jaringan bisa dengan firewall, server proxy, atau sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Yang terakhir yaitu melindungi server dan klien bisa dengan peningkatan keamanan sistem operasi dan juga perangkat lunak antivirus. Lalu ada manajemen, policy, prosedur, and public laws. Itu mencakup rencana keamanan kebijakan manajemen, yaitu meliputi performance risk assessment, develop a security policy, develop an implementation plan. Yang keempat ada create a security organization, dan yang terakhir ada perform a security audit. Lalu ada peran hukum dan kebijakan politik ini. Lalu ada upaya kerjasama swasta dan swasta publik. Dan yang terakhir ada kebijakan dan kontrol pemerintah pada perangkat lunak enkripsi dengan meliputi restricted export of strong security system, kayak escrow atau key recovery schemes. Lalu ada lawful access and forged disclosure. Dan yang terakhir ada official hacking. Lalu yang kelima ini ada payment system. Payment system ini terdiri atas uang tunai. Uang tunai ini dapat diubah menjadi bentuk nilai tanpa perantara lembaga manapun. Lalu ada transfer check. Ini bisa digunakan untuk transaksi kecil maupun besar. Ada kartu kredit. Yaitu kartu kredit ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang, namun pembayarannya itu bisa di kemudian hari gitu. Bisa menunda pembayaran. Lalu ada nilai tersimpan. Nilai tersimpan ini dibuat dengan menyetorkan dana ke akun dan dari mana dana dibayarkan keluar atau ditarik sesuai kebutuhan konsumen masing-masing. Lalu ada akumulasi saldo, yaitu akun yang mengakumulasi pengeluaran dan konsumen melakukan pembayaran berkali mengakumulasi sistem pembayaran saldo. Lalu poin selanjutnya ada e-commerce payment system, yaitu ada transaksi kartu kredit online, ada pengaktif e-commerce kartu kredit, ada keterbatasan sistem pembayaran kartu kredit online, ada sistem pembayaran online alternatif, yaitu PayPal, Bill Me Later, GoPay, and Stripe. Lalu ada sistem pembayaran seluler, yaitu dompet ponsel cerdas Anda seperti NVC atau uang digital dan mata uang virtual. Lalu ada electronic billing, presentment, and payment. Nah, definisi dari EBPP ini yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayarannya itu dengan secara tagihan bulanan. Lalu untuk model bisnis EBPP ini ada 3, yaitu bayar direct seperti telepon, utilities, credit, and companies. Lalu untuk consolidators ini mencakup financial institution, Intuit, PayTrust, MyCheckFree, dan juga Frequency. Lalu yang terakhir ada infrastruktur providers. Ini meliputi Fiserv, Yodlee, Fies,
online research, dan Mastercard RPPS. Oke. Sekian penjelasan dari seluruh materi, rangkuman dari seluruh materi yang ada di mata kuliah bisnis, yaitu mulai dari awal hingga sebelum UTS. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang menonton video ini, dan juga bermanfaat untuk saya sendiri dalam memahami dari materi mata kuliah bisnis sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.